Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, kita berjumpa kembali di subuh yang hangat ini di kota Gorontalo. Pemirsa, dalam surah At-Tin, surat ke-95 dalam Al-Quran, di ayat 4, 5, dan 6 itu dijelaskan. Di ayat keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kata Allah dalam surat tersebut bahwa penciptaan kita ini adalah merupakan penciptaan yang terbaik di antara seluruh makhluk yang enggak sempurna. Nah, tentu kita bersyukur diberi akal, diberi tubuh yang proporsional, kemudian diberikan juga nafsu, diberikan kebebasan dan lain sebagainya, sehingga luar biasa diberikan pilihan kepada manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu tujuan penciptaan tersebut adalah tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di dunia ini tidak lain hanya menunggu untuk menghadap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunggu mati. Nah, dalam menunggu mati itu Allah memberikan banyak hiburan, bahkan tidak terhingga. Kita tidak sanggup menikmati semua hiburan yang ada. Allah menciptakan hujan, menciptakan laut, sungai, hutan. Allah memberi inspirasi kita untuk menciptakan kendaraan. Allah memberikan ternak, binatang, baik yang dikendarai jadi mainan maupun untuk yang dikonsumsi. Allah memberikan kita untuk berpasang-pasangan, istri, suami, anak. Tapi semua Allah katakan semua itu adalah hiburan, mainan selama yang kita hidup di dunia ini. Kita jadikan semua itu untuk alat sebagai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diciptakan sebagai semua itu sebagai ujian. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-5 bunyinya adalah summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami, kata Allah, kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Di mana itu tempat serendah-rendahnya? Tentu kita semua memahami bahwa adalah asal penciptaan kita, yaitu tanah. Jadi kita kembalikan ke tanah. Ini awalnya tanah itu digali lagi 1 meter kali 2 meter kurang lebih. Itu menjadi kuburan, jadi alam barzah. Itu tempat serendah-rendahnya kita dikembalikan, yang merupakan asal penciptaan kita. Ini tentu merupakan kode dari Allah SWT bahwa sehebat apapun kita, seangkuh apa kita, sesombong apa kita, pada dasarnya kita semua akan kembali ke tempat yang sama, yaitu tempat yang rendah, yang paling hina, yaitu tanah. Kenapa hina? Ya karena itu yang tempat kita sering injak di permukaan bumi ini. Nah, bagaimana kondisi kita ketika dikembalikan? Ya tentu Allah juga punya klasifikasi. Ada yang hidup senang, ada yang hidup tidak senang, ada yang merasa tersiksa, ada yang merasa
mungkin justru mendapatkan keenakan, kesenangan selama dikubur. Kuburannya sejuk, kuburannya adem, tapi ada yang kuburannya panas, ada yang kuburannya membara, ada yang kuburannya ya sama dengan neraka. Jadi dia tersiksa di situ selama di kuburan tersebut. Nah, siapakah yang selamat di situ? Ya, nah, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajru ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan kebajikan. Mereka itu akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Apalagi mereka yang melaksanakan kebajikan, mereka melaksanakan amal jariah dan lain sebagainya. Itulah yang mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Itulah merupakan semacam tiket atau semacam alat sebagai tiket untuk mendapatkan ketenangan hidup di kubur sana, adem dan lain sebagainya. Jadi kuncinya adalah berbuat baik kepada siapa saja, kepada makhluk, kepada orang lain, kepada sesama manusia. Jadi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak berbuat kebaikan kepada orang lain, pada sesama manusia. Nah, pemirsa, itulah gambaran kita. Ayat ini cuma 3, tapi sudah bisa menggambarkan kemana kita sebenarnya nanti. Ini luar biasa ayat-ayat Allah. 3 ayat, tapi sebenarnya sudah bisa kita jadi bahan renungan. Dan bisa menyadarkan kita tentang kehidupan dunia yang serba sandiwara, serba gurauan, serba mainan. Nah, kehidupan yang nyata nanti ada mulai di alam kubur sampai di yaumil kiamat nanti. Demikian pemirsa, insyaallah semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.